Pendengar, saat lagi akan kita simak Nutrisi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Bersada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Lalu bagaimana kabar Anda pendengar di rumah? Sehat semoga ya. Dan alhamdulillah, semoga tetap menjaga stamina agar selalu fit. Karena cuaca yang cukup ekstrim ya, kadang panas atau kadang tiba-tiba hujan. Ini membutuhkan stamina yang luar biasa. Maka dari itu dijaga ya. Baik, Nutrisi Keluarga hari ini hadir menemani istirahat siang Anda ataupun aktivitas siang Anda untuk hari ini edisi Sabtu. Berapa ini ya? Sabtu 1 Rajab 1445 Hijriah atau 13 Januari 2024. Menempatkan saya Ali Rahman, akan kita gulirkan Nutrisi Keluarga hari ini. Hari Sabtu ya. Sabtu yang kedua. Kita akan hadirkan Mas Bara Yudhistira, Sarjana Teknologi Pertanian, Master of Science PhD. Beliau adalah dosen ilmu dan teknologi pangan UNS Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ya, ini saya manggilnya Mas atau Pak ini? Boleh semuanya. Saya Mas lebih muda ya. Iya betul. Kalau di kampus? Ya Pak ya. Ya tentu, karena formal tentu Pak. Iya. Ini beliau dosen ilmu dan teknologi pangan. Anda yang di rumah juga bisa tonton hari ini gelaran Nutrisi Keluarga. Jadi Anda bisa saksikan apa yang Anda dengarkan ya. Jadi di era yang serba cepat ini bisa bermacam-macam untuk mendengarkan, menyimaknya. Ya, di YouTube di akun 102,2 Bersada FM Anda juga bisa mengikuti. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti layangkan di WA SMS 0811 255 3000 ataupun nanti kalau ada ataupun bisa Anda tulis ya di live chat YouTube di 102,2 Bersada FM. Mas Bara, ini kita hari ini akan bincang-bincang terkait teknologi pangan, yaitu metode preservasi pangan berbasis medan listrik. Preservasi ini apa ini, Mas? Sekilas dulu. Oke, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebenarnya preservasi kalau kita translate atau mungkin cari badanannya di bahasa Indonesia itu lebih ke pengawetan. Jadi metode preservasi tentu itu adalah metode pengawetan. Metode pengawetan pangan berbasis medan listrik. Ya. Baik, seperti apa ini yang akan disampaikan? Mungkin ada teknologi baru yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian. Begitu Mas Bara, silakan. Baik, terima kasih untuk para pendengar di rumah. Tentu pada saat ini kita banyak sekali menemui atau menjumpai pangan di pasaran, khususnya untuk yang telah diproses. Nah, tetapi pada akhirnya kita tentu harus memilih di antara banyak sekali pilihan pangan yang tersedia di pasaran. Kita menginginkan suatu pangan atau makanan yang tentu masih memiliki nutrisi atau kandungan gizi yang masih tinggi atau setara dengan yang fresh, tetapi dengan umur simpan atau daya simpannya yang panjang. Karena kalau kita lihat khusus untuk bahan hasil pertanian, misalnya baik sayur, buah atau daging sekalipun, tentu kita lihat umur simpannya masih pendek. Nah, kita ingin bagaimana atau mencari metode bagaimana buah dan sayur ini tetap fresh tetapi tidak mudah busuk lah. Buah, sayur dan daging ya, secara kasarannya tidak mudah busuk, artinya masih bisa bertahan. Karena kalau kita lihat untuk
bahan hasil pertanian atau peternakan sekalipun, intinya ketika kita sudah panen itu masih melakukan proses biologis ataupun masih hidup lah kasarannya. Jadi si buah sayur itu tetap hidup, tetap bermetabolisme, tetap bernapas atau berrespirasi, sehingga itulah yang akan mempercepat proses pembusukan itu. Nah, harapannya kita bisa mencari metode proses pengawetan yang bisa menekan proses-proses itu, sehingga proses kebusukannya bisa ditunda nih. Kalau dihentikan saya kira ada metodenya, tapi tentu yang paling mudah adalah kita menunda, sehingga proses pembusukannya tadi bisa ditunda. Nah, salah satu metodenya adalah menggunakan medan listrik ini. Nah, kalau kita lihat proses pengawetan, menunda proses pembusukan ya, betul. pengawetan itu. Yang mungkin awalnya misalnya contohnya mangga, kalau di suhu ruang atau taruh di ruang atau tanpa di kulkas atau refri itu mungkin hanya bertahan 1 minggu. Nah, dengan adanya pengawetan menggunakan medan listrik ini bisa mungkin sampai 3 minggu, 2 atau sampai 3 minggu tergantung nanti treatmentnya. Nah, inilah yang kita coba promosikan bahwasanya proses pengawetan itu tidak hanya menggunakan bahan kimia, misalnya ditambahkan natrium benzoat dan sebagainya. Tentu sekarang itu kita sudah menuju green teknologi, artinya kita meminimalkan penggunaan bahan kimia. Apalagi tadi misalnya bisa merubah rasa, warna dan sebagainya. Kemudian ada juga metode pengawetan menggunakan panas. Nah, tentu itu juga akan merubah kandungan gizi, misalnya contohnya vitamin C dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya metode pengawetan menggunakan medan listrik ini, kita bisa menekan penggunaan panas. Kemudian di sisi lain kita tidak menambahkan sesuatu ataupun bahan kimia ke dalam sambal ataupun pangan yang akan kita awetkan. Seperti itu, intinya seperti itu. Jadi klaim dari medan listrik untuk pengawetan pangan ini tentu lebih green teknologi, dan tentu kita bisa mempertahankan kandungan gizi dan rasa ataupun sensorinya itu hampir mirip sama seperti bahan segar setelah dipanen. Seperti itu. Dan yang lebih utama ini rakyat kita bicara masyarakat luas ya, Mas Baraya. Apakah ini ya kesadaran dari para orang tua untuk memilih bahan makanan dengan kandungan yang masih masih tersimpan di situ banyak ini, awareness sudah ada belum ya di masyarakat kita ini? Untuk kesadaran tentu saya kira dengan media informasi yang semakin mudah diakses, termasuk hari ini ya kita sosialisasi. Betul, masyarakat sudah menuju ke arah sana. Kalau kita lihat beberapa waktu lalu seperti kasus formalin, kemudian pewarna tekstil itu sempat booming. Nah, itu juga memperlihatkan kesadaran masyarakat kita untuk peduli terkait dengan pangan yang mereka konsumsi. Nah, tentu itu tetap harus perlu ditingkatkan, karena ternyata untuk modus penyalahgunaan ataupun penipuan dari pangan ini semakin bervariasi dan berbeda. Nah, ini tentu perlu kehati-hatian juga untuk kita semua. Kita kembali ke metode ini preservasi dengan medan listrik. Listriknya pun juga tenaga surya atau listrik seperti ini biasanya ini? Oke, baik. Untuk tenaga listrik yang kita gunakan sebenarnya dari sumber apapun bisa kita gunakan. Cuma masalahnya nanti kembali ke tingkat kalau di industri pangan ada namanya carbon footprint, itu adalah emisi ataupun polusi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan pangan. Nah, tentu akan berbeda ketika kita klaim kita menggunakan teknologi ramah lingkungan, tapi ternyata listriknya dari batu bara, itu tentu berbeda. Nah, tentu kalau kita berbicara green teknologis, memang sebaiknya bersumber dari solar, tenaga surya ataupun air, karena kalau kita matahari, air bisa itu polusi ataupun emisinya lebih rendah dibandingkan menggunakan batu bara ataupun bahan bakar fosil lainnya. Seperti itu. Jadi ini Mas Bara ingin mengenalkan teknologi seperti ini. Ngomong-ngomong, ini teknologi
reservasi medan listrik ini diketemukan kapan dan di mana ini, Mas? Sepertinya kalau kita trace di publikasi khususnya jurnal ilmiah itu tahun 1980-an kalau tidak salah itu sudah ditemukan. 80-an. Tapi memang boomingnya sekitar beberapa tahun terakhir karena ini kaitannya dengan tadi pemanasan global, kemudian green teknologi, sehingga berbasis listrik ini kembali diangkat untuk dikembangkan kembali. Sudah lama ya? Ya, sudah lama. Tapi untuk aplikasinya di masyarakat, utamanya Solo, bagaimana responnya? Oke, baik. Kalau di internal, jangankan di Solo, saya kira untuk di Indonesia sendiri penggunaan pengawetan menggunakan medan listrik ini masih terbatas. Tetapi yang sepengetahuan kami adalah ini biasanya digunakan untuk pasteurisasi susu, Pak. Jadi pasteurisasi itu susu. Ya, biasa. Apa ini? Pasteurisasi ini apa? Jadi kalau kita berbicara susu kan perlu adanya proses meminimalkan bakteri pada susu. Nah, kalau dulu bisa menggunakan suhu biasanya 60 sampai 80, jangan sampai lebih dari itu karena nanti itu akan berdampak negatif terhadap susunya itu sendiri. Bakterinya oke tereliminasi tapi susunya jelek. Nah, sehingga untuk menekan penggunaan panas tersebut bisa menggunakan medan listrik untuk mensterilkan bakteri yang terkandung di dalam susu itu sendiri. Karena untuk medan listrik ini sendiri intinya adalah ketika dia bisa mengawetkan, pertama adalah meminimalisir atau bahkan membunuh bakteri yang ataupun mikrobiologis yang ada dalam pangan. Yang kedua adalah meminimalisir aktivitas enzim, intinya itu, Pak. Atau bahkan kalau berbicara dari produk tanaman itu bisa menekan respirasi atau pernapasan dari si buah atau sayur itu sendiri. Intinya itu dasar kenapa si listrik ini bisa mengawetkan pangan. Jadi untuk Indonesia sebagian besar belum. Atau bagaimana? Saya kira berapa persen lah? Ya mungkin itu pun terbatas hanya di industri skala besar. Saya kira untuk industri rumah tangga saya kira belum, karena ini terkait dengan instalasi dan tentu pengetahuan dari kita sendiri. Di tempat kita pun penggunaan solar panel untuk keseharian juga belum belum lumrah di tempat kita ya. Jadi arahnya begitu. Masih ini kalau di tempat kita masih motor, mobil, itu pun baru perkenalannya eranya baru. Nah, ini saya harapkan dengan adanya pengenalan dari motor dan mobil, tentu teknologi yang lain bisa mengikuti. Ya. Kemudian aplikasinya bagaimana, Mas? Kalau untuk rumah tangga konsumsi sehari-hari ini bagaimana nih? Mesinnya atau apa alatnya bagaimana ini? Baik. Sebenarnya untuk mesinnya ini sendiri kita bisa buat portable, artinya tidak seperti yang saya sampaikan tadi harus skala industri, bisa saja skala portable karena kita di lab pun hanya mendesain hanya skala kecil yang bisa kita operasikan dengan tentu listrik ataupun daya yang ada di rumah tangga ataupun di rumah kita. Cuma masalahnya adalah karena ini kita menggunakan listrik dengan tegangan tinggi, karena tentu itu perlu edukasi dan sebagainya. Nah, ini mungkin yang perlu waktu untuk ke arah sana karena tentu dari aspek keamanan perlu kita pertimbangkan juga. Oke, secara secara hasil itu bagus kita bisa mengawetkan pangan, tapi tentu dari aspek keamanan kita perlu pertimbangkan juga. Karena di tempat kita kan masih listrik seperti ini ya. Tenaga apa ini? Air ya, PLTA atau PLTU. Kemudian bagaimana kaitannya dengan konsumsi daya listriknya dan sebagainya ini? Ramah untuk keluarga apa tidak? Baik. Untuk skala portable ataupun skala kecil saya kira itu bisa kita sesuaikan, karena untuk aplikasi medan listrik ini kita tentu bisa men-set ataupun mengatur
apa yang mau kita berikan terhadap sampel tersebut. Artinya kita bisa mengatur voltasenya, kemudian kita bisa mengatur waktunya dan lain sebagainya tergantung dari yang kita inginkan. Cuma masalahnya itu tentu akan berimpact pada tingkat pengawetan itu sendiri. Artinya begini, tentu misalnya dengan voltase yang rendah bisa jadi masa simpannya semakin sedikit atau sebaliknya. Intinya itu. Ya. Paling rendah atau paling tinggi berapa voltasenya? Nah, itu disesuaikan dengan sampel, karena untuk medan listrik ini sendiri bisa kita gunakan untuk cair ataupun padat ataupun semi solid atau semi padat. Jadi apa yang akan kita berikan itu disesuaikan dengan karakteristik bahan sendiri. Saya tidak bisa mengatakan yang rendah atau tinggi. Artinya bisa dipengaruhi oleh ukuran bahan, kemudian bentuk bahan dan lain sebagainya. Sehingga tentu itu harus ada proses optimasi ataupun perhitungan terlebih dahulu. Ya. Baik, tentunya Anda juga bisa bergabung di hari ini pendengar di line telepon 02716381123 ataupun WA SMS di 08139389.000. Atau Anda yang menyaksikan lewat YouTube di akun 102,2 Persada FM, Anda bisa layangkan pertanyaan lewat live chat YouTube ya Persada FM begitu. Mas Bara, kita jeda dulu ya, setelah informasi berikut kita kembali. Kita bersama kami di Nutrisi Keluarga. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nutrisi Keluarga Persada FM. Masih kita menghadirkan Mas Bara Yudhistira, Sarjana Teknologi Pertanian, Master of Science PhD, dosen Ilmu dan Teknologi Pangan UNS Surakarta. Kita masih bincang-bincang terkait dengan metode preservasi atau pengawetan pangan berbasis medan listrik. Kita bacakan dulu Mas Bara yang sudah atensi di komen di YouTube ya, di 102,2 Persada FM. Dari Pemuda 5.0, terima kasih Persada FM. Pertanyaannya, beda pengawetan yang konvensional dengan medan listrik ini apakah? Oke, baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau kita berbicara pengawetan konvensional itu biasanya pertama adalah menggunakan proses panas atau thermal. Kemudian yang kedua adalah menambahkan adanya bahan ya, khususnya biasanya kimia tertentu pada bahan pangan. Nah, tentu hal ini sudah mulai dihindari, khususnya di era sekarang, di mana penggunaan bahan tambahan pangan sekarang sudah mulai ditinggalkan. Apalagi yang tadi misalnya berbasis bahan kimia sintesis, tentu itu karena meskipun aman pada level tertentu, mungkin Bapak Ibu sekalian di rumah sudah pernah baca di BPOM ada aturan mengatakan misalnya penggunaan natrium benzoat maksimal berapa miligram per berapa kilogram bahan. Nah, itu ada memang itu artinya ada yang food grade, artinya bisa digunakan, tapi tentu ada level tertentu. Nah, ketika sudah melewati level tertentu, itu pasti akan berpengaruh kaitannya dengan rasa, misalnya ada terbentuk rasa pahit dan sebagainya. Nah, ini kelemahan dari penggunaan bahan kimia. Kemudian tadi yang konvensional, yang kedua adalah penggunaan metode dengan menggunakan panas. Nah, panas ini sendiri tentu akan merubah sensori ataupun organoleptik atau entah rasa, entah warna dan sebagainya. Nah, itu juga tentu akan berpengaruh. Nah, dengan kelemahan metode konvensional tadi, kita bisa salah satunya menyelesaikan itu dengan menggunakan medan listrik ini. Karena kalau kita berbicara medan listrik, kita tidak menggunakan panas. Kalaupun ada panas itu bisa kita tekan. Kemudian yang kedua, dari penambahan bahan kimia tidak, sehingga seolah-olah ini pangan sudah diawetkan, tapi bentuk, rasa dan kualitasnya hampir sama dengan yang masih segar. Ya. Ini bedanya. Itu yang membedakan. Berarti kandungan vitamin ataupun kandungan Mas? Ya, kandungan gizinya bisa itu kita pertahankan. Kita minimalisasi untuk penyusutannya. Ya, betul. Bahkan
relatif fresh. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sekalian ke luar negeri, ada beberapa sayur atau buah yang sudah mengalami treatment atau perlakuan ini, kita tidak bisa membedakan mana yang baru dipanen, mana yang sudah diawetkan. Iya betul. Mana itu luar negerinya? Di Taiwan. Iya, di beberapa negara Asia, khususnya Asia Timur, misalnya Jepang, Taiwan, itu bahkan Cina mungkin sudah diaplikasikan. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bara. Kita lanjut, ini pertanyaan dari Mbak Mimi Salimah ini. Oh, Kimi. Kimi di Karanganyar, selamat pagi, mau tanya, kalau susu yang keluar masuk apa masih bagus? Susu yang 1 literan keluar masuk pendingin bagaimana kualitasnya? Apakah masih bagus atau menurun atau bagaimana Nji? Sama ini punya stok susu segar murni sampai 10-an liter yang di freezer. Bisa tahan berapa lama gitu? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik dan biasanya sering keluar di media online juga ketika kita menyimpan. Karena banyak pedagang yang menyimpan stok ini. Ya, bahkan tidak hanya susu, apapun yang keluar masuk itu, atau bahkan ada beberapa saya pernah lihat di media online, kita menyimpan telur di pintu kulkas itu bisa memicu peningkatan bakterinya. Tapi intinya adalah sebenarnya kalau kita berbicara keluar masuk itu ada potensi peningkatan misalnya kandungan bakteri, karena dari suhu dingin kemudian suhu hangat atau suhu ruangan itu pasti akan memicu pertumbuhan mikroorganisme atau bakteri. Nah, tetapi yang perlu kita tekankan adalah seberapa lama di luarnya. Maksudnya kalau kita ngambil cuma buat dituang atau cuma hitungan menit, saya kira itu bisa diminimalisir. Kecuali misalnya kita ngambil dari kulkas kemudian ditaruh di suhu ruang berjam-jam, kita masukkan lagi, tentu itu beda cerita. Karena kalau kita lihat mungkin khususnya untuk susu kemasan yang kita beli di warung-warung yang misalnya ada UHT dan sebagainya, kan itu punya expired date atau masa kadaluarsa. Misalnya masa kadaluarsa 1 bulan dari hari itu. Nah, ketika sudah dibuka sebenarnya itu kadaluarsanya sudah berkurang, tidak 1 bulan lagi. Itu yang harus kita pahami. Jadi meskipun ada produk misalnya 1 tahun masa kadaluarsanya, tapi kita sudah buka dan ternyata proses penyimpanannya tidak benar, yang tadinya 1 tahun bisa jadi udah tinggal 1 bulan. Karena tadi potensi bahaya dari lingkungan itu akan mempengaruhi dari umur simpan si produk itu sendiri. Jadi kalau yang mesin medan listrik ini terkait dengan susu seperti ini yang konsumsinya, kalau misalkan penjual atau pedagang kan buka tutup itu bisa atau enggak? Ya sebenarnya apapun proses pengawetannya, selama proses penyimpanannya benar itu bisa. Cuma tadi kalaupun kita menggunakan medan listrik, sudah bakterinya sudah kita minimalkan, tapi proses penggunaan atau penyimpanannya tidak benar, ya pasti akan itu lagi naik lagi, atau bisa jadi ketambahan dari lingkungan gitu. Nah, kaitannya tadi dengan freezer, saya kira untuk freezer sendiri itu tidak mematikan bakteri, tapi menghibernasi atau si bakterinya itu tidur lah istilahnya. Tetapi kalau sudah dicairkan, dikeluarkan, bisa jadi hidup lagi. Namanya juga freezer. Hanya membekukan. Iya, betul. Jadi bukan mematikan. Iya, betul. Karena bakteri bisa hidup lagi nanti. Iya, bisa hidup lagi. Dia hanya itu. Iya. Sehingga itu perlu hati-hati juga, bukan berarti setelah dibekukan itu aman, tapi ya tentu tadi setelah di freezernya itu mau diapakan, nah ini mempengaruhi juga. Baik. Sekarang kita lihat ya alatnya, mesinnya seperti apa ya Mas Akbar, bisa dibuka di page 5 ya. Baik. Ada yang menyaksikan itu bisa melihat ini yang page 5 Mas, bisa dijelaskan. Oke, baik, untuk page 5 ini kaitannya dengan alat dari Pulse Electric Field. Ini salah satu alat, karena kalau kita berbicara alat medan listrik untuk pengawetan itu ada banyak macamnya. Ada VEF, Pulse Electric Field, ada SVEF, High Voltage atau Low Voltage Electric Field, ada AC dan lain sebagainya.
ACF dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu instrumen yang paling sederhana yang coba saya tampilkan, di mana itu ada sumber listrik atau generator. Ini tentu tadi yang sudah sampaikan, ini adalah alat yang bisa mengatur apa artinya listrik yang akan kita berikan ke pangan, entah itu voltasenya, ampernya, pulsnya dan sebagainya. Nah, itu listrik itu akan dialurkan ke chamber atau suatu tempat di mana kita meletakkan bahan pangan. Ini bisa cair ataupun padat. Nah, disinilah akan ada aliran listrik dari masing-masing plate ataupun apa namanya ya, wadahnya. Iya, intinya itu. Nah, itu ini bukan berarti sampel itu harus terkena dari plate-nya ini, tetapi ada suatu corona discharge, itu seperti aliran listrik, tapi tidak mesti harus mengenai keduanya. Nah, inilah yang akan menyebabkan proses pengawetan di situ. Jadi listrik ini mengalir dari plate ke plate melewati bahan, di mana aliran listrik ini akan kalau ada bakteri misalnya di situ akan memecah dinding bakteri itu sendiri, Pak. Nah, itu yang menyebabkan bakteri itu mati, karena ketika dinding selnya udah pecah, bakteri itu mati. Nah, sehingga bahan menjadi awet. Atau kalau ada enzimnya di situ, misalnya kan kalau kita memotong apel, Pak, kan menjadi coklat. Nah, itu adalah peran serta enzim di situ. Ada enzim pencoklatan. Nah, enzim ini adalah salah satu protein. Nah, ketika terkena medan listrik ini akan menjadi unfolding atau teragregasi. Intinya sudah tidak aktif lagi, sehingga contohnya tadi proses pencoklatan dan sebagainya bisa kita minimalisir dibandingkan tanpa proses medan listrik ini sendiri. Intinya itu. Itu ya, seperti itu ya. Baik. Dan yang jelas ini sebetulnya diketemukan sudah lama ya, tadi 80-an ya. Tahun 80-an. Sangat sayang sekali di tempat kita di Indonesia ini belum lumrah. Belum jamak digunakan. Ini pun baru masih taraf pengenalan, sosialisasi, bahkan sampai ke level paling rendah di lingkungan rumah tangga kita pun apalagi belum ya. Kaitannya dengan hal seperti ini apa harapan dari Mas Bara selaku yang berkecimpung di teknologi pangan, dan kondisi kita seperti ini, Mas, gimana? Ya, tentu kalau kita mengacu pada kondisi real di masyarakat ini, untuk proses pengawetan memang pada umumnya mungkin dari segi konsumen sudah mulai peduli, cuma kadang dari segi produsen atau penjual ini yang mesti menjadi pertanyaan. Masih menggunakan bahan kimia yang tentu itu bukan food grade atau bukan untuk pangan dan sebagainya, dan itu akan lama-kelamaan akan terakumulasi dan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti karsegenik, kanker dan sebagainya. Nah, hal ini tentu menjadi keprihatinan kita untuk bagaimana mengawetkan makanan tanpa tadi memberikan efek samping yang yang tidak kita kehendaki. Nah, salah satunya ini harapannya dengan metode medan listrik ini tadi kualitas bahan kita bisa jaga. Kemudian yang kedua adalah kita sudah mulai mengikuti tren dunia yang sudah menggunakan green teknologi ataupun tadi rendah emisi dan lain sebagainya. Masih ingin ditambahkan di PPT nggak? Sudah? Ya, kalau mungkin di page 6. Page 6 ya, Mas Akbar, bisa dibuka sebentar. Ya, yang di YouTube bisa melihat ini seperti apa konfigurasi gambarnya. Ya, silakan, Mas. Nah, ini page 6 ini saya coba rangkum tadi mekanisme apa sih sebenarnya kenapa medan listrik bisa mengawetkan. Ya, pertama adalah tadi penghambatan aktivitas mikroorganisme. Yang kedua adalah pengaturan respirasi ataupun pernapasan pada bahan pangan. Yang ketiga adalah penghambatan enzim. Nah, ini yang kalau tiga poin ini kita bisa tekan dengan medan listrik, tentu bahan itu akan semakin menjadi awet. Dan sebenarnya kalau kita berbicara medan listrik ini tidak hanya kita gunakan untuk proses pengawetan, Pak. Jadi proses medan listrik ini bisa kita gunakan untuk membantu proses-proses yang lain. Contohnya ini di
PowerPoint saya adalah medan listrik ini bisa digunakan untuk membantu proses pengeringan atau drying. Jadi kalau kita menggunakan tadi medan listrik sebelum dikeringkan, proses pengeringan akan lebih cepat. Karena tadi si selnya itu sudah terpecah sehingga air sudah keluar semua. Nanti ketika dikeringkan tinggal diuapkan. Jadi kalau kita berbicara air di bahan pangan itu banyak jenisnya, ada air terikat, air bebas kalau di bidang pangan. Jadi yang namanya air itu tidak hanya ada asal air, tapi ada bentuknya tadi. Nah, dengan adanya medan listrik ini, si air itu bisa dikeluarkan terlebih dahulu sehingga proses pengeringan lebih cepat. Kemudian bisa juga untuk membantu proses thawing. Thawing itu adalah pencairan. Tadi misalnya ada bahan sudah kita bekukan. Kalau kita biarkan di suhu ruang, lama kelamaan nanti nunggunya. Atau bisa jadi kalau kita masukin ke air panas, nah itu tentu akan mempengaruhi kualitas dari bahan itu sendiri. Nah, dengan adanya medan listrik ini tinggal dimasukkan ini sampelnya, proses pencairan si esnya itu akan lebih cepat seperti itu, dan yang lain sebagainya. Banyak yang manfaatnya. Yang teknologi yang menurut saya teknologi tepat guna yang membantu membantu kinerja kita sehari-hari begitu. Pertanyaan saya ini Mas kita sering makan ikan asin betul. Ikan asin ini pengawetan bagaimana Mas? Itu kan aman nggak untuk kita? Oke, baik, terima kasih. Untuk metode pengawetan itu salah satunya ada proses penggaraman atau penggulaan. Sebenarnya sama, yang satu pakai garam, yang satu pakai gula. Nah, apa yang terjadi di situ? Proses pengawetannya sebenarnya itu adalah proses penarikan air dari bahan atau dari ikan itu sendiri dengan garam. Jadi garamnya nyedot airnya. Ya, gitu, secara kasarnya seperti itu. Ada namanya salting out dan salting in kalau di ilmu teknologi pangan. Nah, garam ini akan menekan air tadi, menurunkan atau menekan air, khususnya ada juga namanya AW, itu water activity. Itu semacam air yang bisa digunakan bakteri untuk beraktivitas atau tumbuh. Kalau airnya sudah hilang atau AW-nya sudah diturunkan, si bakteri itu sudah hilang. Si bakteri itu sudah tidak bisa tumbuh lagi sehingga lebih awet. Intinya seperti itu. Itu pun terjadi pada proses penggulaan, itu sama Pak. Jadi itunya AW atau kalau penggulaan itu apa biasanya? Sampel produknya? Yang pakai gula ini loh. Seperti manisan dan sebagainya. Seperti betul, itu Pak. Intinya seperti itu. Ya, luar biasa Mas Bara, terima kasih waktunya atas berbagi ilmu luar biasa nih. Kita nggak harus menjadi mahasiswa di UNS, tapi hari ini kita mendapatkan ilmu secara langsung dari dosen ilmu dan teknologi pangan UNS Surakarta. Anda yang di rumah, yang menyaksikan, yang mendengarkan ini bagian dari menuntut ilmu, dan ternyata kita ketinggalan ini dengan negara-negara yang sudah maju baik di Asia maupun di Eropa. Terkait ini juga untuk penggunaan teknologi tepat guna untuk pengawetan ataupun preservasi ini. Terima kasih Mas Bara atas waktunya. Insyaallah kita bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa dari perjumpaan kita hari ini. Sudah banyak ilmu yang bisa kita dapatkan ya. Dan semoga satu di antaranya bisa menambah, kalaupun belum bisa kita aplikasikan, paling enggak kita punya wawasan. Oh, ternyata ada ini. Ada teknologi yang bisa membantu kita, dan walaupun kita belum bisa memakainya atau menggunakannya. Sambil di sini Gelaran Nutrisi Keluarga menemani Anda pendengar dan pemirsa. Ada salah kata mohon dimaafkan. Dari studio produser Iwan Firman, kemudian switcherman Anufika Akbar, dan saya Ali Rahman pamit undur. Orang terkuat di antara kita adalah orang yang mampu mengendalikan amarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada FM.